Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Basri Quotes Lovers, dalam video kali ini kami akan membahas profil ulama dan sastrawan Indonesia yang terkenal. Sebelum lanjut, mari tolong dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya, juga like and share. Kalau sudah, mari kita mulai. Buya Hamka adalah sosok ulama terkenal Indonesia yang lahir di Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari tahun 1908. Tokoh agama dengan nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amarullah ini adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI pertama. Di luar dunia keagamaan, Buya Hamka juga dikenal sebagai sastrawan hebat yang telah menghasilkan banyak karya-karya terkenal. Karya-karya tulis Buya Hamka yang terkenal dan sudah dijadikan film adalah Tenggelamnya Kapal Van der Veck dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Tidak hanya terkenal dengan berbagai karya sastranya, Buya Hamka juga tersohor berkat pemikiran-pemikirannya yang luar biasa. Dari hal tersebut banyak terucap kalimat-kalimat inspiratif, yang tidak hanya digunakan sebagai motivasi tetapi juga sebagai sentilan, untuk mengingatkan jika terdapat kekeliruan yang tak disadari. Berkat ilmunya yang tinggi, kebijaksanaannya dalam menyikapi hidup, dan kemampuannya merangkai kalimat, Buya Hamka meninggalkan begitu banyak petuah yang masih bermanfaat hingga saat ini. Ya, kata-kata mutiara yang dicetuskannya bisa memberikan inspirasi untuk kehidupan. Di bawah ini, Dream rangkum dari berbagai sumber, beberapa quotes dari Buya Hamka yang cukup menyentil berbagai aspek kehidupan saat ini. Penasaran? Yuk, mari kita simak bersama kata mutiara Buya Hamka tentang kehidupan yang inspiratif. Pemuda haruslah mempunyai cita-cita tinggi supaya hidupnya berarti. Apabila cita-cita tercapai, terutama di hari tuanya, dia akan menekur melihat anak tangga yang dilaluinya dahulu dengan tersenyum. Mengenal diri sendiri jauh lebih sukar daripada ingin mengetahui pribadi orang lain. Sebab itu, kenalilah dirimu sebelum mengenal pribadi orang lain. Jangan takut gagal karena orang yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Semakin banyak ilmu semakin lapang hidup, semakin kurang ilmu semakin sempit hidup. Kehidupan itu laksana lautan, orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas. Tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Salah satu pengerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Yang melemahkan semangat ada dua, pertama prasangka, kedua hati busuk. Manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Tiga rukun yang benar dan perlu dalam mencapai keutamaan, yaitu dengan tabiat, dengan pengalaman, dan dengan pelajaran. Tidak ada karib atau kerabat yang lebih setia daripada seorang teman yang menyokong dan membantu membesarkan hati memberanikan kita di dalam menempuh suatu perbuatan baik. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan.
Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Jika ingin melihat orang Islam, maka lihatlah ketika Hari Raya Idul Fitri, itulah orang Islam. Tetapi jika mau melihat orang beriman, maka datanglah ke masjid ketika salat subuh. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Air mata berasa asin itu karena air mata adalah garam kehidupan. Semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup, semakin rendah ilmu, semakin sempit hidup. Bukan dilarang membuat cita-cita yang baru, tetapi berpikirlah dengan wajar. Yang akan datang itu disyukuri, yang telah ada itu lebih disyukuri lagi. Biarpun 1000 kapal tenggelam di lautan, namun, cita-cita manusia tidak pernah padam. Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Jika gira telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, yaitu kain kafan 3 lapis. Sebab kehilangan gira sama dengan mati. Bukan dilarang membuat cita-cita yang baru, tetapi berpikirlah dengan wajar. Yang akan datang itu disyukuri, yang telah ada itu lebih disyukuri lagi. Jaranglah orang berjasa yang mendapat pangkat dunia. Sebab pangkat dunia itu didapat dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan, dan saling memfitnah. Jangan tangisi yang telah hilang, tapi syukuri yang masih ada. Jika engkau fakir miskin, senangkan pulalah hatimu, karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa, penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu karena tiada orang yang akan hasad dan dengki kepada engkau lagi, lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat, yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati, dan tidak ada pintu bagi kebencian. Kita tidak pernah dapat berkorban begitu besar kepada mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Hidup terbina antara pahit dan manis. Jikalau selalu saja pahit, hati akan menjadi rawan, dan kalau senantiasa saja manis, hati akan menjadi bosan. Jelas sekali bahwasannya rumah tangga yang aman damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Hapuskanlah perasaan itu dari hatimu, jangan ditimbul-timbulkan juga. Engkau tentu memikirkan juga, bahwa emas tak setara dengan loyang, sutra tak sebangsa dengan benang. Jika kau goreskan luka di hati ibumu, surga sudah bukan menjadi milikmu. Orang beradab pasti pandai menghormati keyakinan orang lain, walaupun dia sendiri tidak sesuai dengan keyakinan itu. Saat kau dilahirkan engkau menangis tetapi orang lain ketawa, tetapi berjuanglah sampai di saat kau mati, orang lain menangisi kepergianmu tetapi engkau tertawa dalam senyuman. Kalau yang bernama kemajuan itu meruntuhkan rumah tangga, meramaikan kedai kopi, memenuhi gedung-gedung bioskop, merusak akal budi, maka jadi setanlah kemajuan itu. Cinta itu perang, yaitu perang yang hebat di dalam rohani manusia. Bila jiwa yang suci beroleh kemenangan, kelak akan didapati seorang yang tulus, ikhlas luas faham, sabar dan terang hati. Jika ia kalah, akan didapati seorang putus asa sesat, lemah hati, kecil perasaan, bahkan kadang-kadang hilang kepercayaan kepada diri sendiri. Hanya orang takut yang bisa jadi berani, karena keberanian adalah melakukan sesuatu yang ditakuti. Maka bila merasa takut, Anda akan punya kesempatan untuk bersikap berani. Perempuan itu adalah makhluk yang kalau disakiti dia ingat betul siapa yang menyakitinya dan itu tersimpan di dalam hatinya. Tapi dia lupa, dia juga sering menyakiti orang lain. Semangat yang lemah buanglah jauh, jiwa yang kecil segera besarkan, yakin percaya iman pun teguh, masa hadapan penuh harapan. Dalam situasi apapun, jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu. Agama tidak melarang sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa. Jika engkau telah mengetahui sesuatu, hendaklah engkau terus terang mempelajari sampai tahu benar.
Dan kalau engkau belum tahu, katakan terus terang bahwa engkau belum tahu. Itulah dia pengetahuan. Orang yang mengaku segala tahu, bukanlah orang yang berpengetahuan. Bertobat tidak hanya berarti menyesali dosa, tetapi juga membenci dosa. Tuhan menilai apa yang kita beri dengan melihat apa yang kita simpan. Seseorang yang memburu cinta adalah laksana memburu kijang di rimba belantara. Bertambah diburu, bertambah jauh dia lari. Akhirnya tersesat dalam rimba, tak bisa pulang lagi. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda. Bercinta memang mudah. Untuk dicintai juga memang mudah. Tapi untuk dicintai oleh orang yang kita cintai itulah yang sukar diperoleh. Supaya engkau mendapat sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup menyempurnakan menjadi sahabat orang. Hak dan kewajiban yang sama antara lelaki dan perempuan bukanlah berarti bahwa pekerjaan yang hanya bahu lelaki yang kuat memikulnya, lalu perempuan disuruh pula memikulnya. Keutamaan ialah suatu kesenian, di dalam mencapai kebahagiaan diri sendiri, dengan jalan membahagiakan orang lain. Cari pasangan itu gak mesti mapan, yang penting kamu tahu apa rencana dia untuk kedepannya. Dan profesinya tidak perlu harus ini dan itu. Memang cinta butuh makan, namun ada satu perasaan ketika kamu mau untuk berjuang bersama, maka itu lebih terasa nikmat. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja.